Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum fangfiru subatin awinfiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah persediaan kamu lalu majulah berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Waspada dan awas. Dengan ayat-ayat yang lalu, kaum yang beriman telah diperintahkan menyusun diri di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taat dan patuh, menjunjung tinggi perintah, memegang teguh amanah, dan menegakkan keadilan, menaati keputusan Rasul jika ada perselisihan, dan tidak boleh separuh-separuh. Menyusun ketaatan atas 3 tingkat, kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Tetapi harus awas dan waspada selalu, sebab apabila kekuatan kaum yang beriman telah tersusun, musuh tidaklah akan bersenang hati. Iman kepada Allah dan Rasul telah bertumbuh menjadi suatu kekuasaan. Kaum penyembah berhala tidak senang. Kaum Yahudi tidak senang. Kerajaan Romawi yang telah menguasai sebelah utara pun tidak senang, dan kerajaan Persia di sebelah timur pun tidak senang. Kalau tidak awas dan waspada, pasti dihancurkan. Sebab itu sekarang datanglah ayat menyuruh selalu bersedia. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah persediaan kamu. Bersedia dan awas terus dengan segala cabang persediaan. Bersedia senjata, belajar taktik berperang, adakan penjagaan, adakan patroli. Ketahuilah kekuatan musuh, adakan mata-mata untuk menyelidiki gerak-gerik musuh. Kalau musuh itu ada di 2-3 jurusan, ketahuilah adakah perbedaan dan pertikaian mereka. Salah satu perintah Rasulullah SAW setelah berpindah ke Madinah supaya para sahabat berternak atau memelihara kuda-kuda yang tangkas karena kuda penting untuk peperangan. Mengetahui juga keadaan negeri musuh, kampung-kampungnya, jalan-jalannya, hutannya, dan lain-lain. Di dalam surah Al-Anfal ayat 61, bertambah jelas lagi perintah persediaan itu dengan menyediakan berbagai kekuatan senjata dan kuda-kuda kendaraan untuk perang, sehingga musuh takut dan pemimpin-pemimpin sendiri, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu siap dan waspada. Sehingga pada suatu malam Abu Bakar mendengar suara kaki kuda berlari. Beliau terbangun lalu siap keluar lengkap dengan senjata dan terus pergi ke rumah Umar. Dia datang, dilihatnya Umar sudah siap pula karena dia pun mendengar suara kaki kuda banyak itu. Keluarlah mereka berdua dari rumah masing-masing, lengkap dengan senjata, pergi keluar kota hendak mengetahui derap kaki kuda musuh dari mana itu. Ketika itu terang bulan. Setelah mereka berkendaraan belum berapa lama berjalan, tiba-tiba mereka melihat satu orang yang tengah kembali menuju mereka. Sebelum mereka bercakap, orang itu telah berkata, "Tidak apa-apa." Rupanya kuda-kuda terkejut. Mereka lari bersama-sama. Aku sudah tahu pasti orang itu tidak lain melainkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini suatu contoh kewaspadaan Rasul. Kemudian datang sambungan ayat. Lalu majulah berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Terlebih dahulu datang perintah wajib bersedia dan bersiap. Lengkapkan senjata dan persediaan. Perteguh disiplin dan ketaatan, lengkapkan segala syarat dan rukun perang. Sebab itu orang Arab menamai trompet panggilan perang, nafir, penyerbuan perang, boleh berkelompok-kelompok, dan boleh perang total. Semua turut memanggul senjata atau menjadi tentara perang.
berkelompok-kelompok, baik kelompok kecil maupun lebih besar yang total semuanya bergantung kepada keadaan musuh yang dihadapi. Dan menurut pertimbangan komando tertinggi, yang terang ialah kalau musuh sudah masuk ke dalam negeri, menjadi fardu ain bagi semua orang isi negeri, laki-laki dan perempuan bersiap menghadapi musuh. Kalau akan menyerang negeri musuh, berapa ribukah yang akan pergi atau berpuluh ribukah? Hendaklah bersiap mana-mana yang telah ditentukan oleh pimpinan tertinggi. Inilah ayat yang penting bagi membentuk kekuatan perang dalam Islam. Disertai lagi ayat 61 dari surah Al-Anfal. Bukan maksudnya karena Islam akan disiarkan dengan pedang sebagaimana fitnahan penyebar Kristen, tetapi kebenaran ilahi wajib dibela dengan pedang. Ini pun dapat dirasakan di tiap-tiap zaman. Satu negara yang hendak terjamin kemerdekaannya haruslah utuh tenaga angkatan perangnya. Dalam Islam, hal ini sudah bukan semata-mata kemestian yang wajar, tetapi sudah menjadi kewajiban agama. Bangsa-bangsa yang memeluk Islam masyhur sejak zaman purbakala sebagai suatu umat yang gagah berani menghadapi peperangan karena bersiap perang adalah perintah agama dan keberanian saja tidaklah cukup, melainkan dengan senjata yang lengkap. Kegagahan tentara Turki di abad ke-19 tidaklah mencukupi karena telah ditinggal karena telah ketinggalan oleh ilmu perang bangsa-bangsa Eropa sesudah kemajuan tentara Rusia dan tentara Napoleon, sebagaimana yang telah kita ceritakan. Sebelum itu, ketika negeri-negeri Islam dihancurkan oleh kekuatan bangsa Mongol dan Tartar, karena di zaman itu semangat perang telah kendur, sebab penyakit kemewahan sehingga mereka hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai taktik-taktik perang buat zaman beliau yang termasuk istimewa. Hanya dengan memakai tenaga seorang mata-mata, beliau dapat memecah belahkan persekutuan musuh yang hendak menyerang Madinah di perang Khandaq. Beliau pun menanam mata-mata di Mekah untuk mengetahui gerak-gerik musuh, sehingga setelah orang Quraisy mengkhianati janji Hudaybiyah, Rasulullah sudah tahu terlebih dahulu sebelum Abu Sufyan datang ke Madinah dengan niat hendak menutup-nutupi kesalahan mereka, sehingga tidak menunggu lama negeri Mekah pun dikepung dan ditaklukkan. Beliau pun mengetahui berapa bilangan tentara musuh ketika peperangan Badar dengan menanyakan kepada Khodam yang tertawan berapa mereka menyembelih unta setiap hari. Pelajaran Rasulullah diteruskan oleh khalifah-khalifah yang datang di belakang. Ketika mengirim Khalid bin Walid menjadi panglima perang penaklukan pemberontak di Yamamah, yaitu Nabi palsu Musailamah al-Khazzab, Abu Bakar berkata kepada Khalid, perangi mereka dengan alat perang seperti yang mereka pakai. Mereka dengan pedang, kita pun dengan pedang. Mereka dengan panah, kita pun dengan panah. Kata Abu Bakar, ini penting diperluas untuk zaman seterusnya. Mereka dengan mitraliur, kalian pun dengan mitraliur. Mereka dengan meriam, konon kalian pun dengan meriam. Konon mereka memakai kapal udara, dan kalian pun memakai kapal udara, dan seterusnya.